Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan proses belajar mengajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 10. Kemudian selawat dan salam kita aturkan kepada arwah junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai, Bapak ucapkan selamat datang pada pelajaran pendidikan agama Islam kelas 10. Mudah-mudahan kita semua selalu di dalam keadaan sehat, di dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Dalam bab ini kita akan menganalisis Al-Quran surat Al-Anfal ayat 72, Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10, dan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Sehingga dengan kita menganalisis Al-Quran, Al-Anfal, Al-Hujurat ayat 10 dan 12 ini, kita diharapkan hendaknya mengetahui dan mempunyai nilai-nilai perilaku mulia di dalam kehidupan sehari-hari, yang mana nilai-nilai dan perilaku mulia yang terdapat di dalam surat Al-Anfal ayat 72, Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Yang pertama adalah kita hidup mulia, berperilaku mulia dengan pengendalian diri yang disebut dengan mujahadah an-nafsi. Kemudian yang kedua, hidup mulia dengan selalu berprasangka baik yang disebut dengan husnuzon. Yang ketiga, hidup mulia dengan persaudaraan yang disebut dengan ukhuwah. Ananda sekalian yang Bapak cintai, pada pembelajaran kali ini Bapak akan awali pertemuan kita ini dengan sebuah pertanyaan. Menurut kita semua, siapakah sejatinya orang yang kuat itu? Dan biasanya akan dijawab, orang yang kuat itu adalah orang yang berotot besar, orang yang mempunyai tenaga yang besar, tenaga yang kuat, orang yang mempunyai berbadan besar. Sehingga dengan demikian, kalau kita menganggap orang yang kuat itu adalah orang yang berotot besar, maka biasanya orang seperti itu akan beranggapan dia adalah orang yang paling kuat, dan biasanya menyelesaikan masalahnya dengan berkelahi atau dengan kekerasan, dan mudah cepat marah, kemudian suka memarahi orang lain tanpa disadari akan menyakiti orang yang dimarahi tersebut. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan di dalam sebuah hadisnya tentang orang yang kuat itu. Di dalam hadisnya dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Laisas syadidu bis surah, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab," kata Rasul. Yang artinya, bukanlah orang yang kuat adalah orang yang menang bergulat, akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan diri ketika marah. Hadis riwayat Bukhari.
Ananda sekalian yang Bapak cintai, pada materi ini kita akan mempelajari surat Al-Anfal ayat 72, di mana di dalamnya kita akan mempelajari kandungan ayatnya, korelasi ayat dengan kehidupan sehari-hari, hikmah mujahadah an-nafsi, contoh perilaku mujahadah di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, surat Al-Hujurat ayat 10. Kita akan mempelajari kandungan ayat, korelasi ayat dalam kehidupan sehari-hari, hikmah husnuzon, kemudian contoh perilaku husnuzon di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, surat Al-Hujurat ayat 12. Kita akan mengetahui dan mempelajari kandungan ayat, korelasi ayat dengan kehidupan sehari-hari, hikmah ukhuwah, dan contoh perilaku ukhuwah di dalam kehidupan sehari-hari. Ananda Bapak yang Bapak cintai, pertama kita akan membaca ayat tentang mujahadah an-nafsi, yaitu surat Al-Anfal ayat 72. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid dini fa'alaykumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Anfal ayat 72. Kemudian kandungan surat Al-Anfal ayat 72, ketika Nabi Muhammad SAW mulai berkembang, semakin banyak rintangan dan intimidasi dari kaum kafir Quraisy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi dan pengikutnya untuk hijrah ke Madinah. Di Madinah, kaum muhajirin disambut dengan hangat oleh sebagian warga Madinah yang telah beriman, guna memperkuat hubungan persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansar. Nabi mengikat mereka dengan ikatan persaudaraan. Apa kandungan surat Al-Anfal ayat 72 ini?
Yang pertama adalah perintah berhijrah dari kemungkaran kepada kebaikan. Yang kedua adalah perintah berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Ketiga, perintah saling melindungi dan menolong dengan sesama kaum mukmin. Apa korelasinya ayat dengan kehidupan sehari-hari? Anda Bapak yang Bapak cintai, setelah perintah hijrah secara lugawi usai, maka yang tersisa bagi kaum muslimin ialah hijrah secara maknawi. Kaum muhajirin dan ansor telah memberi kita teladan bagaimana melakukan jihad melawan nafsu, atau disebut dengan mujahadah an-nafsi atau pengendalian diri. Maka selazimnya bagi kita untuk meneladani mereka. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana bunyi hadisnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadu wa niyah. Tidak ada hijrah setelah terbukanya kota Mekah, namun yang ada adalah berjuang dengan niat yang ikhlas. Hadis dalam Fathul Bari juz 6 halaman 45. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai, apa hikmah pengendalian diri atau mujahadah an-nafsi di dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, memperoleh kebahagiaan lahir dan batin. Kemudian yang kedua, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mengerjakan amal soleh. 3, dijauhkan dari kemaksiatan. Yang keempat, dijauhkan dari sifat tercela seperti iri, sombong, ria, dan lain sebagainya kalau kita melaksanakan yang namanya mujahadah an-nafsi atau mengendalikan diri di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima, dicintai Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Apa perilaku mujahadah an-nafsi di dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita laksanakan? Yang pertama, mari kita membiasakan bangun pagi-pagi. Kemudian yang kedua, menaati peraturan yang ada di sekolah. Yang ketiga adalah selalu berpakaian rapi, mulai dari masuk sekolah sampai nanti pulang dari sekolah. Kemudian yang keempat, membiasakan sholat berjamaah. Yang kelima, tidak bermain hingga larut malam. Ananda Bapak yang Bapak cintai, kita masuk kepada ayat yang kedua, yaitu ayat tentang berprasangka baik yang disebut dengan husnuzon. Surat Al-Hujurat ayat 10. Mari kita baca secara bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain.
Adakah orang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Ananda Bapak yang Bapak cintai, kandungan surat Al-Hujurat ayat 12 ini, yang pertama adalah larangan bersuuzon dan gibah. Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada kaum muslimin yang menghindarkan diri dari prasangka buruk atau yang disebut dengan suuzon terhadap sesama. Oleh karenanya, jika mendengar kabar orang yang belum jelas kebenarannya, hendaknya kita melakukan tabayun. Karena jika tidak, maka akan menjerumuskan diri kepada sikap untuk suka mencari-cari kesalahan orang lain, dan hal ini merupakan pengantar kepada perilaku ghibah. Di dalam hadis Rasulullah SAW juga dijelaskan tentang husnuzon ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibah qalu Allah wa rasuluhu a'lam qala zikruka akhaka bima yakrah qila afara'aita in kana fi akhi ma aqulu qala in kana fihi ma taqulu faqad igtabta wa illam yakun fihi faqad bahatta. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah engkau apa itu ghibah?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Ia berkata, "Engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang ia tidak suka untuk didengarkan orang lain." Beliau ditanya, "Bagaimana jika yang disebutkan sesuai kenyataan?" Jawab Nabi SAW, "Jika sesuai kenyataan berarti engkau telah menggibahnya. Jika tidak sesuai berarti engkau telah memfitnahnya." Hadis riwayat Muslim nomor 2589. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai, apa kandungan surat Al-Hujurat ayat 12 ini? Yang kedua adalah larangan mencari aib orang lain. Seseorang yang tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain yang mungkin disembunyikan. Artinya, kemungkinan yang masih dalam tahap sangkaan bisa benar dan bisa salah. Dan sifat ini dapat mengundang sikap prasangka buruk kepada orang lain. Apa korelasi ayat di dalam kehidupan sehari-hari? Perilaku suuzon, ghibah dan mencari-cari aib orang lain merupakan faktor yang utama yang meruntuhkan persaudaraan sesama muslim atau ukhuwah. Untuk itu, setiap muslim diperintahkan untuk bersikap husnuzon, berbaik sangka, karena hal itu dapat menjauhkan diri dari perilaku-perilaku buruk tersebut. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai, husnuzon terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, husnuzon kepada Allah, yaitu menerima segala ketentuannya, selalu bersyukur atas segala nikmatnya, dan senantiasa bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Yang kedua, husnuzon terhadap diri sendiri, yaitu meyakini bahwa segala yang melekat pada diri, baik yang disukai maupun yang tidak disukai, adalah pemberian Allah yang terbaik untuk kita. Yang ketiga, husnuzon kepada orang lain, yaitu berprasangka baik terhadap apa yang ada pada diri orang lain. Apa hikmah berprasangka baik? Yang pertama, hidup menjadi tenang, penuh dengan optimis. Kemudian yang kedua, yakin bahwa terdapat hikmah di balik segala cobaan. Yang ketiga,
bentuk pribadi yang tangguh. Yang keempat, menyebabkan seorang tidak mudah putus asa. Yang kelima, menjauhi perilaku sombong. Seperti apa wujud perilaku husnuzon di dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, senantiasa bersyukur atas semua perintah Allah, pemberian Allah. Yang kedua, senantiasa berusaha dengan diiringi doa kepada Allah. Yang ketiga, percaya diri dan pantang menyerah dalam melakukan sesuatu. Yang keempat, saling menghormati satu sama lain. Yang kelima, saling mempercayai satu sama lain. Ananda Bapak yang Bapak cintai, yang ketiga adalah ayat tentang ukhuwah atau yang disebut dengan persaudaraan. Mari kita baca sama-sama Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Ananda yang Bapak cintai, apa kandungan ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 ini? Yang pertama, surat tersebut menegaskan bahwa orang-orang beriman ialah bersaudara, dan persaudaraan yang berlandaskan akan keimanan akan lebih kokoh daripada berlandaskan hal lainnya. Kata iman digunakan untuk membatasi sesuatu. Di sini hakikat hubungan kaum beriman dibatasi dengan persaudaraan, dan seakan tidak ada jaringan hubungan antara mereka kecuali persaudaraan itu. Yang ketiga, kata ikhwatun adalah bentuk jamak dari kata akhun yang berarti saudara. Kata ini pada mulanya berarti sama. Persamaan dalam garis keturunan mengakibatkan persaudaraan. Begitu pula persamaan dalam sifat atau bentuk apapun. Yang keempat, ayat tersebut juga menyatakan bahwa persaudaraan dalam Islam berlaku untuk seluruh umat manusia tanpa dibatasi oleh bangsa, warna kulit, kekayaan, dan wilayah. Dan yang terpenting ialah persaudaraan dalam Islam didasari oleh ikatan akidah. Selanjutnya, persaudaraan merupakan pilar masyarakat Islam dan salah satu basis kekuatan Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dan, kata Rasul. Sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah bagaikan bangunan yang satu bagian dengan bagian yang lain saling menguatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ananda yang Bapak cintai, inti kandungan surat Al-Hujurat ayat 10 ini adalah yang pertama, setiap mukmin bersaudara, sehingga sesama mukmin harus saling menghormati dan bersikap baik. Yang kedua, sesama mukmin tidak boleh saling mengganggu. Yang ketiga, setiap mukmin harus meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Apa korelasi ayat dengan kehidupan sehari-hari? Yang pertama, persaudaraan sesama umat Islam harus tercipta agar kehidupan ini menjadi damai, aman, tentram, dan sejahtera. Ananda yang Bapak cintai, ada 3 jenis ukhuwah yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan sesama umat Islam.
Yang kedua ukhuwah watoniyah adalah persaudaraan sesama satu bangsa dan negara. Yang ketiga adalah ukhuwah basoriyah, persaudaraan sesama manusia. Apa hikmah persaudaraan? Yang pertama, menumbuhkan sikap saling pengertian, kemudian menumbuhkan sikap saling tolong-menolong, menumbuhkan sikap saling menghargai, melahirkan persatuan dan kesatuan, dan menenangkan hati manusia. Ananda yang Bapak cintai, seperti apa wujud perilaku ukhuwah? Yang pertama, menghormati tetangga. Yang kedua, aktif dalam kegiatan kerja bakti. Yang ketiga, selalu berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Yang keempat, aktif dalam kegiatan remaja. Yang kelima, menghadiri takziah, menjenguk orang sakit, dan yang lain-lain yang berlaku di lingkungan masyarakat kita sendiri. Itulah tadi pelajaran kita tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Mudah-mudahan Ananda Bapak semuanya memiliki akhlak-akhlak mulia mulai dari sekarang sampai masa yang akan datang. Cukup demikian, mari kita akhiri dengan pertemuan kita ini dengan selalu bersyukur dan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ananda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.